saudaraku yang ada di YouTube. By the way, saudara, bila Anda akan mendengarkan rekaman ini, Anda bisa subscribe channel YouTube saya, Priscilla Das Channel, karena semua terrecord mulai dari khotbah terutama. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan bicara dan membongkar segala sesuatu, dan saya yakin dia akan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini dengan kerinduan hati kami merendahkan hati kami, membuka hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat, menjadi garam, menjadi dampak. Kami bukan hanya pendengar, tapi terutama pelaku. Dan kami memohon, Roh Kudus, aku memohon kekuatan, hikmat yang daripadamu. Aku minta karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam menyampaikan hanya kebenaran firman Allah. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu. Urapi hamba ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu. Dan bagi kemuliaan nama-Mu yang ditinggikan, biar hamba berkata-kata yang daripada Engkau, dan Kau yang menjamah setiap hati, mengubahkan kami. Roh Kudus, bicara pribadi lepas pribadi, berhembuslah yang sakit bahkan disembuhkan saat mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang tersisihkan, yang terabaikan, Tuhan akan menyatakan pewahyuan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sepakat mematahkan segala kuasa, segala hal-hal yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Keakuhan manusia, benteng-benteng keakuhan manusia yang menolak kebenaran firman Allah dihancurkan saat ini, dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, mungkin cat-catnya tidak bisa saya baca, saya mohon maaf karena saya harus fokus memberitakan firman Tuhan. Bila Anda punya permohonan doa, saudara bisa letakkan permohonan doa saudara ya. Nanti saya akan bantu ya saudara ya. Dan saudaraku yang terkasih, saya mohon maaf juga ini kayaknya terlalu besar gitu ya saudara ya. Oke. Oke. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung di acara ini. Apa kabar saudaraku? Ya mohon maaf ini pengaturan-pengaturannya kembali seperti semula ya saudara, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, bahkan yang ada di Zoom. Jadi ada 3 hal yang akan mendengar saya saat ini menyampaikan firman Tuhan ya. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Baik saudara, firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan. Saudara, saya memberi judul tokoh perempuan signifikan hari ini, siang ini, yang akan kita bahas setelah Rahel dan Lea. Jadi secara sistematis mulai dari Kejadian sampai nanti Perjanjian Baru ya saudara. Perempuan yang mungkin ini yang ke-7 kali saudara ya, ke-7 atau ke-6. Tamar. Apakah ini Tamara Blesensky? No, bukan Tamar. Bukan Tamara Blesensky tentunya. Saudara, kalau saya minum sesekali saya mohon maaf karena kadang tenggorokan saya karena sering bicara berjam-jam ya saudara ya. Saya ambil dulu sesuatu ya saudara, mohon maaf. Baik saudaraku, ya saya akan ambil Bible hari ini. Kita akan sama-sama membaca dari Kejadian 38. Jadi saya memberi judul firman Tuhan, sharing kita hari ini adalah melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Kita akan membaca dari Kejadian 38. Saudara, saya akan mengawali ketika tidak ada yang memperjuangkanmu. Jadi ini kisah perempuan, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk Anda semua yang mungkin terabaikan. Tuhan akan tetap menempatkanmu dalam garisnya. Saudara, jadi ini kisah seorang perempuan bernama Tamar, saudara. Kita membaca dari Kejadian 38, saya akan bacakan, ini cukup panjang, mungkin kita akan berjam-jam saudara membahas ini ya saudara, tidak masalah ya. Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang akan memberkati kita semua, memberi kita pencerahan, illumination, memberi kita juga
kekuatan ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, terobosan-terobosan yang akan kita alami, saya percaya saudara, terobosan-terobosan itu akan terjadi hari ini saudara ya. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca dari Kejadian 38 ya saudara ya. Kita baca dari Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Selah. Yehuda sedang berada di Kejib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri namanya Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampirilah istri saudaramu itu, kawinilah dia menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Wow, enaknya mau saudara ya. Nah, mungkin saya akan pelan-pelan saudara membacanya ya. Ini saya akan mengeksegesis dulu sebelum kita masuk. Jadi ini Tamar yang saya beri judul melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Jadi Tamar gambaran perempuan yang tidak diam dalam sistem yang tidak adil. Apakah Anda merasa diperlakukan tidak adil? Wah, saya tahu rasanya, saya tahu. Dan saya tahu bukan karena saya kepahitan saudara ya. Kadang kita diizinkan Tuhan supaya kita menjadi orang yang dipulihkan untuk memulihkan ya. Kalau dilakukan tidak adil, saya merasakannya. Bahkan yang lebih gak enaknya, yang memperlakukan kita tidak adil ini tidak tahu kalau dia memperlakukan kita tidak adil ya. Nanti dia kena batunya baru dia tahu gitu ya saudara ya. Ini yang ceritanya pada Tamar ya saudara. Jadi bila membaca dari Kejadian 38, saya harus menjelaskan ayat per ayat dulu dan inti makna ya saudara ya. Jadi saya baca dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 5, Yehuda menyimpang dari keluarga perjanjian ya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan, saya tadi bacanya sampai ayat 10 ya saudara ya. Jadi saya harus jelaskan supaya jangan terlalu jauh, dan ini harus jadi firman Tuhan itu harus dibahas dari dalam keluar. Ya harus dari firman keluar, bukan dari firman dari luar dibawa-bawa cocokologi, nggak boleh ya saudara ya. Kita eksegesis ya saudara ya. Jadi dari ayat 1 sampai 5 ini bicara bagaimana Yehuda menyimpang. Kenapa Yehuda menyimpang? Karena dia nggak nikah sama orang-orang perjanjian. Jadi dia bisa dikatakan menyimpang dari keluarga perjanjian ya saudara ya. Tapi perhatikan di sini kasih karunia sangat besar. Saya waktu membahas ini saya nangis saudara ya. Tuhan itu sangat baik sekali ya. Jadi pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Yehuda yang pergi merantau, meninggalkan kampung halamannya. Dan dia menjauh dari komunitas perjanjian. Karena dia yang pergi, hati-hati Anda yang merantau saudara ya. Tapi percaya, selalu ada kasih karunia Tuhan. Tapi jangan main-main gitu ya saudara ya. Dan dia masuk ke dalam relasi duniawi. Dia menikah dengan perempuan Kanaan. Dan dia memiliki 3 anak yang bernama Onan, dan Selah. Nah, saya harus memberi catatan perkawinan Yehuda dengan perempuan Kanaan ini simbol kompromi. Anda suka yang, nanti saya bawa dia ke Kristen, pacaran dulu, asik-asik gitu ya, baru nanti bertobat. Mereka udah tahu ya, kamu kompromi itu beda sama orang yang komitmen dari awal ya. Selalu ada konsekuensi.
konsekuensi. Sama-sama kata-kata konsekuensi. Jadi jangan pernah mempermainkan. Apabila kamu sudah tahu kebenaran, tidak mungkin yang gelap menyatu dengan gelap. Ya, maksudnya yang terang menyatu dengan gelap. Jadi jangan kau pacaran-pacaran sama non-Kristen ya. Nanti kamu anak gadis rumahnya dihamilin, makanya kau terpaksa, Yesus nanti aku bawa dia. Ya boleh, memang pada akhirnya ada kasih karunia, tapi ada namanya konsekuensi. Nangis bombay dulu, nangis ya kan, banyak waktu terbuang jadinya yang harusnya efektif bila kita bersama dengan pasangan yang seimbang, saudara ya. Kalau soal ini sih saya ngaku juga, saudara, saya nikah sama Katolik ya, saudara. Tapi nikahnya secara Kristen. Tapi ini saja sulit bagi saya, banyak air mata. Tapi saya percaya kita semua tubuh Kristus ya. Itu lain cerita. Yang penting dia masih percaya Yesus ya. Tak ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau ini dibuat-buat, saudara. Oke, kita kembali ke firman ya, saudara ya. Jadi Yehuda melakukan perkawinan dengan perempuan Kanaan. Ini simbol kompromi. Dan ini simbol kompromi terhadap kemurnian garis perjanjian ya, saudara. Nah, tadi sampai ayat 10 ya, saya baca dulu ya tadi ya. Istri saudaranya itu jangan memberi keturunan baginya, namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Si dibunuh Tuhan, si Onan dibunuh Tuhan. Wah, ngeri juga Tuhan ya kalau dipikir-pikir, kok jahat banget gitu-gitu ya. Nah, kalau kita pikir-pikir sama sekarang, ada yang jahat kali dia bunuh-bunuh ini, si Hitler bunuh-bunuh bangsa ini, kok nggak langsung dibunuh Tuhan ya? Ini kenapa dibunuh Tuhan? Percayalah, Tuhan adil, dia selalu adil. Dia melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Tapi yang mau saya katakan, dia maha adil, dia maha tahu, dia maha kasih. Apapun yang dia lakukan itu sudah dengan pertimbangannya ya. Nah, tutup semua ya sayang, anak saya, maaf ya. Jadi saya ringkas dan saya gali dari Kejadian 38 ayat 6 sampai 10. Tamar diperlakukan tidak adil. Yehuda mengambil bagi anaknya yang sulung, seorang istri bernama Tamar. Di ayat 7 dijelaskan mati karena kejahatannya. Tapi Tamar tidak disalahkan. Tuhan tidak pernah menyalahkan Tamar. Ayat 8 sampai 9, Onan diminta melakukan kewajiban levirat. Pada saat itu ada hukum levirat. Kalau misalnya abangnya meninggal, misalnya adiknya belum menikah, abangnya punya janda yang gak punya anak, jadi ada hukum levirat, dia harus menikahi janda abangnya untuk meneruskan keturunan. Nah, sebenarnya di satu sisi ini baik, tapi ini juga tidak adil. Ya, pertama mungkin adiknya punya wanita lain yang dia cintai, atau istri si yang janda ini dia nggak suka dia sama adiknya. Dia nggak punya pilihan karena hukum-hukum levirat ini sebenarnya ini menyala dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi Onan mau nggak mau dia harus melakukan kewajiban levirat. Namun cara dia licik menolak, mau enak-enaknya tapi nggak mau bertanggung jawab. Dia berhubungan intim enak, wah apa yang mau dinikmati, apalagi si Tamar saya yakin cantik. Wah, kesempatan ini si Onan ini ya, memang otaknya aja corok ya, jahat ya. Baru dia berhubungan intim tapi sengaja menumpahkan air mani ke tanah. Nah, ini dosa. Kita menumpahkan air mani ke tanah. Ini asal kata Onan, asal kata dari onani. Karena dia menumpahkan air maninya keluar ya, saudara ya. Jadi Anda yang onani itu dosa, saudara ya. Urusan Anda lah itu ya. Ini bukan urusan saya di sini ya. Jadi dengan dia onani, dia akan mencegah Tamar hamil. Ini jahat. Ini jahat sekali hatinya. Sikap hatinya sangat jahat, saudara. Maka Tuhan membunuh Onan. Karena penipuannya dan penolakan terhadap tanggung jawab ini, artinya Tuhan sangat-sangat memperhatikan apa yang kita sudah tahu kebenaran. Kita macam-macam, Tuhan sangat tegas. Selalu ada konsekuensi. Jadi Tamar sebenarnya korban. Korban apa? Korban sistem patriarki yang tidak melindungi perempuan. Dia ditinggal 2 kali janda oleh anak-anak Yehuda yang tidak setia. Bayangkan, kalau sudah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, yang paling tahu borok-borok suami adalah istri. Kalau dibilang baik
di mata Tuhan, belum tentu baik di mata istri, baik di mata jemaat, bahkan seorang pendeta, belum tentu si pendeta ini baik di mata istri, karena yang paling dekat, yang paling tahu borok-borok kita. Apalagi kalau udah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Siapa yang paling sengsara kalau punya suami jahat? Istri. Mungkin dia suka main tangan, mungkin ada kekerasan, ya itu semua jahat di mata Tuhan, saudara. Yang sengsara adalah istri. Bayangkan, ini punya suami 2 kali jahat. Kalau dia bisa pilih, udah dia lihat abangnya si R jahat, pastilah mirip-mirip ini si R, abang adik. Males aku sama keluarga ini. Tapi inilah hukum Levirat. Sehingga yang jadi korban siapa? Perempuan pada saat itu. Korban sistem patriarki. Saudara, udah gitu dia dikerjain lagi. Enak-enak mau tapi tidak diberi keturunan pada saat dulu. Perempuan yang tidak punya anak itu kayak aib, saudara. Kasihan ya selalu perempuan yang jadi korban ya. Gak punya anak yang disalahkan perempuan. Ya, karena itu saya sangat bersyukur Yesus melakukan banyak transformasi terhadap kedudukan perempuan. Saya bangga sekali sama Yesus. Ya, termasuk dia tidak pernah setuju dengan poligami. Ya, saudara. Jadi kewajiban Levirat diabaikan. Jadi saya akan baca dari ayat 11 sampai 14. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda sampai anakku Sela dewasa, sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda, anak Shiwa, meninggal. Jadi istrinya si Yehuda meninggal. Jadilah si Yehuda menjadi duda keren. Ya, ini harus dengar dulu latar belakangnya ya. Duda keren lah si Yehuda ya. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timnah kepada orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama Hira. Hira adalah sahabatnya orang Adulam. Ketika diberitahukan kepada Tamar, Tamar udah disuruh pulang, secara halus diusir. Kamu di rumah ayahmu dulu ya, gitu ya. Nah, si Tamar kasihan banget harus pakai janda, pakai pakaian kejandaan. Lalu dia tahu ayah mertuanya si Yehuda sudah jadi duda keren ya. Dan dia sedang menuju Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia menanggalkan pakaian kejandaannya. Nah, si Tamar ini melakukan strategi ya. Saya tidak mungkin ini strategi manipulasi yang licik, tapi sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti si Tuhan membenarkan sikap Tamar yang mengelabui, bukan saudara. Cara Tuhan tetap harus benar, cara manusia yang gak sabar kadangnya saudara. Tapi selalu ada kasih karunia dalam segala sesuatu. Kesalahan pun Tuhan tahu hati yang hancur saudara ya. Jadi si Tamar memakai cadar berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timnah karena dilihatnya bahwa Sela, jadi anaknya Sela dijanjikan akan meneruskan keturunan bagi dia. Tapi Selanya udah dewasa tetapi tidak dijadikan istri Sela. Di sini saya ingatkan lagi ada janji palsu di mana Tamar dikucilkan dengan janji palsu. Manipulasi dari Yehuda lebih dulu. Yehuda bilang, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Ini mengusir secara halus. Dan dia memberi janji palsu. Sampai anakku Sela menjadi besar. Saudara, Yehuda takut juga. Selalu menyalahkan perempuan. Sebenarnya untuk kematian kedua anaknya, dia pun menyalahkan menantunya ini yang bawa sial. Dia nggak melihat kalau karakter anaknya yang jahat. Menantu terus yang disalahin, perempuan terus yang disalahin. Kadang begitu, sering sekali ya saudara ya. Ya, kalau orang tua selalu di mana-mana lebih cenderung membela anaknya ya saudara ya. Jadi ini mungkin yang dilakukan Yehuda, tapi ini memberi kita pelajaran. Sebelum kita melihat segala sesuatu, jangan terlalu cepat menjudge siapapun ya saudara. Jadi Yehuda takut anak ketiganya juga mati. Jadi dia menunda kewajiban memberi Tamar seorang suami. Lalu Tamar pun kembali ke rumah ayahnya. Malu loh saudara, malu. Udah dianggap, kan gak ada yang tahu siapa yang salah. Pasti semua juga masyarakat nyalahin si Tamar. Janda sial, Black Widow, janda sial, begitu ya saudara ya. Ini secara budaya, ini penghinaan terselubung saudara. Pengabaian
penghinaan terselubung. Ia dijadikan janda yang digantung tanpa masa depan. Wah, ini saya tahu rasanya. Walau versi yang berbeda ya saudara. Bagaimana kita diabaikan dan digantung, nggak pernah dikasih apa, dibuat nyesek gitu ya saudara ya. Orang-orang yang begini akan menjumpai hukuman dari Tuhan, disiplin dari Tuhan, apalagi kalau sudah tahu kebenarannya saudara. Jadi di sini ada penundaan, bentuk ketidakadilan pasif. Tamar yang dikorbankan agar Yehuda aman secara simbolik. Jadi Yehuda ini munafik, bertopengkan kemunafikan, dan Tuhan paling benci orang-orang munafik, menggantung-gantung, memanfaatkan, dan bertindak tidak adil. Anda mungkin merasa, oh saya kan pendeta, nggak ada yang tahu, ada jemaat yang saya gituin, Tuhan tahu, apalagi kau pendeta, hukumanmu lebih parah ya. Jangan pura-pura kalau nggak dengar di sini kalau kau pendeta, bertobatlah kau. Oke, saudara ya. Dan saya baca dari ayat 15 sampai 23 ya, saya lanjut dulu baru kita bahas. Yehuda melihat Tamar dan menyangkah dia seorang pelacur. Nah ini karena dia kan sudah jadi duda, ada kebutuhan ya saudara. Jadi semua si Tamar juga pakai strategi, dia tahu kalau si Yehuda pasti ada kebutuhan. Nah jadi memang Tamar yang punya strategi licik, karena dia sudah tidak sabar, dia nggak tahu bagaimana menyuarakan untuk keadilan bagi dia saudara ya. Tapi jangan cepat-cepat menghakimi perempuan ini, karena perempuan ini dibela Tuhan. Ada sesuatu yang memang benar yang dia lakukan sampai Yehuda sendiri nanti mengaku salah. Lihat, perempuan ini sangat berani. Ini saya sebut wanita pertama, seorang emansipator, wanita pertama di Alkitab ya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, saudara ya, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, ya asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Jadi dia sangat cerdik dan sangat cerdas, saudara. Perhatikan ini, perempuan ini bukan mau nafsu, saudara. Tapi dia juga nggak gegabah. Dia sudah dalam diamnya, dalam ketidakadilan yang dia rasakan, dalam air matanya, dia mengambil jalan pintas memang kesannya. Tapi ada kemuliaan di sini. Dia hanya mau punya keturunan. Dan dia sebenarnya bertindak ini karena memang dia diperlakukan tidak adil, digantung, dia nggak boleh nikah, tapi juga nggak dikasih keturunan. Dia nggak salah, tapi dia yang disalahkan untuk kejahatan anak-anak Yehuda sendiri. Saudara, ada banyak ketidakadilan yang diterima perempuan ini. Dan lihat bagaimana Tuhan membela, padahal perempuan ini bukan perempuan Israel, perempuan Kanaan. Tapi Tuhan tidak melihat suku bangsa latar belakang kita. Dia dekat sama orang-orang yang tidak diperlakukan adil. Mau Anda dari suku apapun, kalau kamu diperlakukan tidak adil, percayalah ada Tuhan yang dekat padamu. Bila kau jadi korban sistem yang tidak adil, percayalah manusia bisa bertopeng-topeng, menyembunyikan posisinya, cari aman. Inilah manusia-manusia pengejut. Tapi saya mau katakan, kamu akan menuai yang kamu tabur. Kamu pikir manusia bisa kau bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Semua akan dibongkar Tuhan, dan yang tidak adil akan dibela Tuhan. Ini pembelaan Tuhan, saudara. Makanya kalau saat ini ada yang mendengar khotbah ini, dan Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai pendeta, Anda sebagai gembala, Anda sebagai apapun merasa memakai power abuse Anda, memakai topeng Anda untuk menyelamatkan posisi Anda, munafik, bertobatlah Anda ya. Karena nanti ada saatnya Tuhan membongkar semua kemunafikan Anda untuk orang-orang lemah yang tidak bisa bersuara. Anda bungkam, Anda manfaatkan, Anda bungkam, Anda manfaatkan, Anda bungkam. Anda pikir, oh tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Dan kalau Anda tahu saat ini firman untuk Anda, bertobatlah Anda.
Jangan pernah power abuse dengan kepemimpinan Anda. Enak-enak Anda melihat, oh ini wanita lemah, hanya ibu-ibu. Hahaha. Tidak ada yang tahu, Tuhan tahu. Gue emosi ya. Sabar gitu ya saudara ya. Ini untuk para pemimpin yang power abuse ya, dan suka bertopeng kemunafikan ya saudara ya. Yehuda ini munafik, dia pergi ke pelacuran ya. Kenapa dia nggak nikah aja saudara ya? Tapi dia menuduh si Tamar nanti nomor 1. Padahal dia mencicipi wanita malam nomor 1. Padahal itu kan dosa. Anda pikir pelacur yang dosa? Yang pergi ke pelacuran lebih berdosa. Apalagi yang munafik jauh lebih berdosa. Mau nganggap, perempuan sampah, pelacur. Padahal kau mencicipi pelacur, kau jauh lebih jahat dari pelacur. Kau sama jahatnya dengan pelacur. Ya? Tenang. Ini nanti kita dengarkan. Saya gemes melihat yang kayak gini nih ya. Ada kemunafikan yang sangat-sangat Tuhan benci di sini. Nah, bayangkan Yehuda ini adalah nenek moyang Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang sempurna. Alkitab begitu jujur. Dan Tuhan tidak pernah mencari yang sempurna. Jadi apapun dosa kita, kalau Tuhan tegur, cepat-cepat kita bertobat. Nah, ini mungkin aspek yang berbeda kemunafikan kita. Mungkin bukan kita ke pelacuran atau kita meniduri menantu kita. Mungkin jauh dari situ. Tapi ada hal-hal yang mau Tuhan bongkar lewat firman ini. Dosa kita beda-beda saudara ya. Saya juga mau membongkar. Mungkin ada kemunafikan yang saya simpan dan saya sembunyikan bertopeng kekuasaan saya. Wow, hati-hati saudara. Semua akan Tuhan bongkar pada waktunya. Saudara, saya baca tadi ayat mana ya? Ya, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Ayat 19, perempuan itu bangun lalu pergi. Bayangkan ini. Jadi saudara, firman ini bukan suatu kebetulan. Perhatikan di ayat yang ke-18, saya mendapat rema di sini. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Saudara, biasanya kita tahu mengandung 2 minggu kemudian. Gitu ya perempuannya. Tapi kenapa ayat ini si Tamarnya aja belum selesai melakukannya. Mungkin baru aja penetrasi saudara. Langsung mengandung olehnya. Artinya apa? Tuhan mendengar rintihan kerinduan seorang perempuan punya keturunan yang dikelabui, disiasati, hanya dimanfaatkan. Padahal dia hanya minta keturunan, ditahan-tahan apa yang menjadi hak dia, ditahan-tahan apa yang menjadi bagian dia. Saudara, bila Anda ada suka menahan-nahan orang, menahan-nahan karunia orang, menahan-nahan panggilan orang, menahan-nahan potensi orang, hati-hati Anda. Tuhan marah sama yang demikian. Sama seperti Tamar, mungkin versinya berbeda. Kita tahan promosi orang. Oh, kalau Tuhan yang buka nggak akan bisa. Makanya jangan pernah percaya promosi dari manusia. Jangan pernah. Saya tahu rasanya, ya saudara. Nggak perlu juga ngarapin dari manusia. Nggak perlu. Kalau Anda lihat manusia, Anda kecewa. Tapi ini yang saya mau katakan ya. Apa yang menjadi hak orang yang kita tahan-tahan, Tuhan marah. Jadi sebenarnya Tuhan langsung mendengar kerinduan perempuan ini. Tuhan yang paling tahu sikap hati kita. Tamar ini hanya ingin punya anak, Tuhan. Aku ingin punya anak. Aku ingin dibersihkan nama baikku. Bukan aku yang buat suamiku itu mati dua-dua. Dia yang jahat, Tuhan yang bunuh. Aku yang disalahkan manusia. Aku hanya diperalat seperti itu. Dan aku tidak bisa menikah. Aku digantung-gantung, saudara. Dan aku hanya ingin punya anak. Aku tidak mau nanti punya anak saat mau menopause. Jadinya dia nekat, saudara ya. Tapi lihat di sini, kalau memang Tuhan benci dengan perbuatan Tamar, dia tidak akan membuat Tamar hamil. Bahkan sebelum Tamar meninggalkan Yehuda yang lagi tidur pulas, ya saya baca, perempuan itu bangun. Nah jadi sebelumnya perempuan itu pun mengandung olehnya. Langsung dibilang sama Alkitab, artinya pada saat itu saja mereka melakukan hubungan, Tuhan langsung merestui dan membuat Tamar hamil. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan ini semua kedaulatan Tuhan ya saudara, tapi dia melihat kerinduan hati perempuan ini dan langsung menjawabnya. Sebelum Tamar tahu, Tuhan sudah buat dia hamil. Perempuan itu bangun lalu pergi, ia menanggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya.
Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dan perantaraan sahabatnya orang Adulam untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi, saudara. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, di manakah pelacur bakti? Dia pikir itu menantunya, jadi dia mungkin gak lihat-lihat wajah karena Tamar mengelabui dengan selendangnya, saudara ya, karena mungkin ini nafsu. Yehuda ini hanya nafsu karena kebutuhan ya, saudara ya. Jadi dia nggak lihat-lihat wajah lagi gitu ya, saudara ya. Yang tadinya ada di pinggir jalan di Enaim itu, saudara ya. Jawab mereka, tidak ada pelacur di sini. Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan dia. Juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada pelacur di sini. Kata Yehuda, biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak dihina orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu. Saudara, di sini saya bisa jelaskan dari ayat 15 sampai 23, Tamar mengambil resiko. Dia berani mengambil resiko demi haknya. Dia hanya punya kerinduan, punya anak, itu haknya si Tamar. Dia tidak salah, saudara. Dia korban sebenarnya. Dia dilihat Yehuda disangka perempuan sundal. Memang dia melakukan manipulasi karena ia menutup mukanya. Tamar menyamar sebagai perempuan sundal. Karena dulu ada budaya sundal kuil itu biasanya di pinggir jalan pakai kerudung gitu, saudara, pakai selendang. Yehuda tidak kenal dan bayar. Dia bayar dengan meterai, tali, tongkat, simbol identitas dan otoritas. Tamar berani bertindak dalam situasi yang tidak ada jalan keluar lagi. Dia tidak nyerah. Ada hal yang saya mau lihat, mau apapun itu, saudara, kontroversialnya, tapi ini wanita tidak menyerah dengan nasib. Anda cepat kali nyerah, baru suami Anda jadi pelaut, Anda langsung bunuh diri. Banyak kali kasus-kasus saya lihat perempuan-perempuan, suami selingkuh, Anda bunuh diri bareng sama anak-anak. Bodoh banget Anda yang ini. Saya kasih tahu, jangan menyerah jadi perempuan. Kalau diselingkuhi, ya udah, bukan saya suruh juga Anda balas selingkuh, bukan, saudara. Tapi janganlah pakai acara bunuh diri, konyol sekali, ya, saudara. Ini kok saya jadi marah-marah terus ya. Kita akan belajar banyak dari Tamar ini sampai berjam-jam kita nanti di sini, saudara ya. Tuhan akan singkapkan banyak hal. Jadi dia tidak bertindak karena nafsu, karena hawa nafsu, tetapi demi haknya atas keturunan dan karena Yehuda tidak menepati janji tanggung jawabnya. Saya baca dari ayat 24 sampai 26, kita bahas dulu. Ini masih permulaan, saudara ya. Ini sudah 32 menit, saudara, tidak apa-apa ya. Saya khotbah berjam-jam, saudara ya. Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu telah melacur, bahkan telah mengandung dari pelacurannya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Nah, tanpa dia tanya, dari Tamar langsung bilang, bakar perempuan itu, pelacur. Dia juga mau membalaskan dendamnya. Karena perempuan itu juga anakku, mati 2 orang. Bakar dia, dasar pelacur, pezina. Dia pakai topeng, padahal dia juga baru nidurin pelacur yang dia sangka pelacur, saudara. Dia bisa ambil istri, tapi dia suka memilih pelacur yang untuk ditidurinya. Tapi dia nomor 1 bilang, orang-orang belum bilang bakar, dia sebagai mertua, bakar menantuku itu. Jahat sekali ini. Ini topeng-topeng kebusukan yang Tuhan paling benci. Orang-orang munafik pergi ke pelacur, nomor 1 ngomong bakar pelacur itu, padahal itu menantunya. Dia nggak nanya dulu, ini mertua apa seperti ini, mertua apa ini. Saya mau bilang jahanam, nanti saya direkam gitu ya. Ya, maaf saudara.